Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Maulidin dan Kaila Putri Ananda akan membacakan presentasi kami tentang asas-asas hukum Islam. Adapun asas-asas hukum Islam pengertiannya, asas hukum Islam secara etimologis kata asas berasal dari kata berbahasa Arab asas taj yang berarti fundamen, alas dasar, bangunan, asal pangkal dasar, asas dari segala sesuatu dan dasar alasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asas diartikan sebagai yang pertama dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Seperti pada asasnya saya setuju dengan pendapat saudara. 2. Dasar cita-cita, perkumpulan atau organisasi. Seperti sebelum memasuki organisasi, terlebih dahulu kita harus tahu asas dan tujuannya. Ketiga, hukum dasar, seperti tindakannya melanggar asas kemanusiaan. Asas hukum Islam merupakan rujukan atau dasar pijakan untuk mengambilkan segala permasalahan yang terkait dengan hukum Islam. Asas hukum Islam dapat ditemukan dari kedua sumber pokok hukum Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, ditambah dengan sumber pemikiran para ulama melalui ijtihad. Asas hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam berarti asas-asas hukum Islam secara umum yang meliputi semua kajian atau ruang lingkup hukum Islam, yang meliputi masalah ibadah maupun muamalah. Secara umum, asas-asas hukum Islam ada 3, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. Adapun asas-asas hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan hukum Islam yang sering dijadikan patokan pemberlakuan hukum Islam dalam suatu negara. Untuk memahami pemberlakuan hukum pidana Islam dapat dipahami asas-asas di bawah ini. Yang pertama, asas-asas legalitas. Kedua, asas-asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Ketiga, asas praduga tak bersalah. Kemudian adapun asas-asas hukum perdata Islam. Asas-asas hukum Islam yang digunakan pedoman dalam mengatur masalah keperdataan atau masalah pribadi seseorang. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah. Kedua, asas kemaslahatan hidup. Ketiga, asas kebebasan dan kesukarelaan. Keempat, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Kelima, asas kebijakan. 6. Asas kekeluargaan. 7. Asas adil dan berimbang. 8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak. 9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ke-10. Milik berfungsi sosial. 15. Asas yang beriktikat baik harus dilindungi. 16. Asas tertulis dan diucapkan di depan saksi. Adapun asas-asas hukum perkawinan Islam. Perkawinan merupakan suatu akad perjanjian yang diwujudkan dengan ijab dan kabul yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia yang taat kepada Allah dan mencapai keridhoannya. Hubungan perkawinan merupakan hubungan keperdataan. Dalam hubungan perkawinan ini berlaku beberapa asas. Asas-asas yang dimaksud adalah asas kesukarelaan, 2. Asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan memilih pasangan, 4. Asas suami istri, 5. Asas untuk selama-lamanya, 6. Asas monogami terbuka. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam, sebagaimana asas-asas yang lain, asas-asas kewarisan Islam ini bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dari kedua sumber pokok hukum Islam ini dapat ditemukan beberapa asas kewarisan sebagai berikut. Yang pertama, asas ijbari. Kedua, asas bilateral. 3. Asas individual. Keempat, asas keadilan berimbang. Kelima, asas akibat kematian. B. Prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama, pengertian prinsip dalam hukum Islam.
Kata prinsip dapat berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam. Kedua, prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Yang pertama, meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. Maksudnya, beban kewajiban bagi manusia tidak pernah bersifat memberatkan, seperti adanya keringanan bagi orang yang kesulitan ketika bulan Ramadan. Bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa dengan syarat diqodho kembali setelah Ramadan berlalu. Yang kedua, menyedikitkan beban. Kita ingat bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang hukum hanyalah sedikit. Yang sedikit tersebut justru memberi lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Dengan demikian, hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi umat manusia. Dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum. Yang ketiga, ditetapkannya secara bertahap. Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi. Apabila dihilangkan sekaligus akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan, dan ketegangan batin, sehingga dilakukanlah secara bertahap-tahap. Misalnya, hukum Islam mengharamkan minuman keras dengan beransur-ansur sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum Islam senantiasa didasarkan pada 3 pokok. Yang pertama, hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh orang yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Menurut syariat Islam, semua orang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Tidak ada yang lebih seseorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Maka dari itu, hendaklah kita berbuat seadil-adilnya seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan ideal dalam hukum menurut Juhayya S. Praja. Yang pertama, prinsip ketauhidullah dengan memperhatikan nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan yang mungkin ada, bahkan yang mustahil ada oleh Allah, atau meyakini bahwa Allah Maha Esa. Yang kedua, prinsip isnaya atau prinsip kemanusiaan. Akal manusia yang dijadikan rujukan dalam berperilaku sosial maupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan manfaat serta menghilangkan kesulitan bagi manusia. Yang ketiga, prinsip tasamu atau prinsip toleransi. Cara berpikir manusia yang berbeda-beda antara satu sama yang lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran adalah hasil pemikiran manusia yang bersifat relatif. Yang keempat, prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang kelima, prinsip silaturahmi bainan nas. Setiap individu dengan individu lainnya akan melakukan interaksi sehingga menjadikan silaturahmi sebagai sarana terciptanya masyarakat. Yang keenam, prinsip keadilan atau al-mizan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia pasti mempunyai hak dan kewajiban, maka keduanya harus berjalan dengan seimbang serta dirasakannya adil untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang ketujuh, prinsip kemaslahatan, bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Dan jika di antara teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.